Pertamina itu udah ada belum sih Pak datanya Pak? Jadi jadi antara SPBU swasta dengan Pertamina ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta. Jadi 1,4 juta ini kiloliter. Jadi 1,4 juta kiloliter. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa. Ya kemudian ini kan per badan usaha. Jadi untuk per badan usaha kita juga harus detailkan. Jadi ya karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu. Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Berarti 1,4 itu untuk kumulatif keseluruhan badan usaha? Kumulatif keseluruhan Pertamina, badan usaha. Jadi dengan kebutuhan tadi, ya kan kita juga ada komitmen juga kan, ini impor dalam rangka pemenuhan komitmen trade balance kita dengan Amerika. Jadi ini ya kita juga karena bukan saja ini keinginan pemerintah, tetapi ada komitmen kita juga dengan pihak lain. Berarti impornya nanti dari AS ya Pak ya? Apa? Impornya dari AS. Ini kan ada beberapa perusahaan AS kan, itu tinggal kesepakatan kita. Perusahaan AS yang melakukan pengadaan harus ya misalnya ExxonMobil itu kan ini kan perusahaan AS, ya kemudian Chevron itu kan merupakan AS. Jadi dari manapun itu mereka itu melakukan pengadaan itu terserah, tetapi ini dicatatkan sebagai trade balance kita dengan Amerika. Ya. Pak, kemarin Pertamina sempat sebut ada 26 kilang global yang mau tutup Pak. Nah, kalau di Indonesia sendiri kondisinya seperti apa sih Pak? Jadi untuk kilang global ya mungkin itu karena ada transisi energi, ini kan seperti di China, itu kan mereka populasi kendaraan listrik itu ya termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum sampai dengan angkutan berat, juga shipping itu kan mereka sudah menggunakan baterai. Jadi lebih dari 50% itu menggunakan baterai. Ya berarti jadi kalau kita lihat dari SPBU yang ada di China tutupnya sudah lebih dari 60% dari ini kondisi yang ada. Jadi kan kita melihat ini karena ada perubahan penggunaan energi juga. Ya ini mungkin itu dampaknya adalah terhadap ini kilang-kilang secara global. Kalau ke Indonesia sendiri ada risiko yang sama nggak sih Pak? Jadi kalau ini perkiraan kita untuk kebutuhan BBM itu satu hari itu kan masih sekitar 1,5 juta ini barel per hari. Ini kan ada yang diolah di dalam kilang dalam negeri, ada yang berasal dari impor. Jadi ini kita lihat ini bagaimana optimalisasi kilang yang ada dalam negeri. Kemudian itu berapa kalau tidak tercukupi dari kilang dalam negeri, berarti kita harus melakukan impor dari luar negeri. Tapi ini dalam rangka trade balance ya kita juga harus memenuhi komitmen kita. Pak, kalau ya. Untuk groundbreaking proyek Titan Pak kan ditargetkan awalnya bulan ini ya Pak. Itu update gimana sih Pak? Kan di rute juga masih kosong Pak yang waktu itu jadi tersangka. Belum update belum ya di IBC? Yang ini IBC komitmen pelaksanaan kegiatan investasi kan dalam rangka joint venture. Jadi kan tetap jalan ya walaupun itu kan sudah ada di rute yang baru juga yang melanjutkan ini. Yang melanjutkan kegiatan. Boleh tahu namanya apa sih rute barunya Pak? Dari perusahaan belum? Yang IBC saya cek dulu di rute barunya itu nanti saya kasihkan. Untuk mengenai Kemen HGBT baru Pak yang baru terbit itu kan ada penyesuaian alokasi untuk pembangkit ya Pak, ada penurunan volume untuk HGBT. Itu pertimbangannya apa aja Pak? Enggak, ini untuk HGBT belum ada revisi. Jadi tetap menggunakan Kemen HGBT yang terkait alokasinya itu Pak. Untuk alokasi itu belum ada. Enggak, yang ini yang ada perubahan itu perbaikan itu adalah untuk harga yang ada di Batam. Di Batam HGBT-nya untuk energi ini kan menjadi 6,6 itu dari 7 yang ditetapkan. Ya karena apa? Ini kan kita memanfaatkan gas yang ada di dalam negeri.